Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'si wal lahzah. Amma ba'd. Hadratil mukarramat wal muhtaramat, para asatizat, para ibu-ibu hajjah, wabil khusus pimpinan umum pesantren Izzul Ulum Izzuddin Al-Mukarramah, Ibu Ustazah Hajjah Rahmah, pakai Siti enggak? Siti, Ibu Hajjah Siti Rahmah beserta keluarga besar pesantren. Fa insyaallah taala Allah jadikan beliau sekeluarga beserta para santrinya selalu sehat, berkah, selamat dilimpahkan keberkahan ilmunya, amin, serta dikuatkan iman Islamnya, dijaga, dipelihara oleh Allah daripada hal-hal yang tidak mengenakan, amin ya rabbal alamin. Seluruh para ibu-ibu hajjah, ini putih-putih ini, Bu, ini putih-putih ini, insya Allah putih pakaiannya, putih hatinya, asal jangan putih matanya. Ibu-ibu semuanya badannya sudah dicas tadi barusan tuh. Ibarat HP udah penuh nih, listriknya udah penuh, pulsanya penuh udah. Tinggal nanti menghubungi apa saja mudah, lancar. Terutama saat kita menghubungi Allah Subhanahu bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dan ingatlah agar hatimu menjadi tenang, hatimu menjadi damai. Bukan ke puncak kamu nginep, bukan ke pinggir pantai kamu piknik. Walaupun orang bilang kita kurang piknik, biarin. Sesungguhnya yang membuat hatimu tenang, jiwamu damai adalah zikrullah, menyebut nama Allah. Tadi ibu sebelum zikir gimana rasanya? Hatinya tentram apa enggak? Sebelum zikir hatinya tidak seenak sesudah benar enggak, Bu? Iya. Kata orang yang membuat hati tenang duit yang banyak, benar. Benar. Tapi duit yang banyak aja juga enggak jadi benar kalau hatinya kagak benar, ya Bu. Kagak sedikit orang-orang yang duitnya banyak tapi hatinya kagak bener, imannya rapuh, jiwanya gelisah, bukan ke majelis ta'lim, bukan ke majelis zikir dia datang, kemana perginya? Ke tempat karaoke, Bu. Pada nyanyi, na'udzubillahi min. Padahal kata Nabi, usia manusia apabila sudah sampai usia 40, 50 dan seterusnya, itu Israel datang ngelongok, tahu ngelongok kamu? Dijenguk.
lagi ngapain nih? Kalau lagi sholat asar, zikir, kata malaikat alhamdulillah. Dilongok lagi pada zikir, alhamdulillah. Tapi ketika dilongok oleh malaikat Israel, lagi nyanyi, lagi karaoke, lagi goyang-goyang sama temennya. Untung aja malaikat bukan manusia. Lantaran SOP-nya belum turun, jadi dibiarin dulu dah. Itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hari ini ibu-ibu berada di taman surga. Hadhihi raudhatun min riyadil jannah. Inilah yang dikatakan Nabi bahwa majlis zikir, majlis ilmu adalah sebaik-baik tempat di dunia, seindah taman yang paling indah di dunia. Hadhihi raudhatun min riyadil. Jadi kalau ibu pengen duduk di taman surga, datanglah ke majlis-majlis ilmu, datanglah ke majlis-majlis zikir. Insya Allah belum lagi kita masuk surga, sudah duduk di tamannya. Kira-kira kalau sudah duduk di tamannya bakal masuk surga apa enggak? Bakal masuk surga. Yakin apa enggak nih? Yakin apa enggak nih? Wajib yakin, Bu. Wajib yakin, jangan ngomong begini. Gue mau bodo amat, mau ke surga kayak ke neraka, bodo amat gue malah. Jangan begitu. Ya. Sebab keyakinan dalam hati harus kuat. Kalau nggak ada keyakinan, ntar ibu sholatnya awang-awangan. Tahu nggak awang-awangan? Semau-maunya. Ini kayaknya orang kampung pulau semua ya. Campur-campur ya. Dari tanah 100 ada? Oh, ada semua ya? Oh, berarti orang kita semua ini mah. Ya Bu ya? Oh, iya. Berarti udah tahu mas saya udah ya? Pantas pada jelenger semua ini. Tahu jelenger nggak? Udah kenal maksudnya begitu. Ya. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Topik pengajian hari ini, kata Ibu Ustazah Siti Rohmah, judulnya istri yang taat kepada Allah dan Rasul dan suami. Tapi saya percaya ibu-ibu yang rajin ngaji, mama laki takut banget ibu ya. Takut dibawa kawin lagi. Ketika ibu di alam rahim ibu sendiri, Bu. Ketika ibu ada di alam rahim temennya hari-hari. Kemudian kita mulai berteman pada saat kita ada di alam dunia. Siapa teman kita? Ibu kita, ayah kita, saudara-saudara kita. Kemudian ketika dewasa punya teman baru, suami namanya ya. Kemudian lama-lama temannya tambah, anak, mantu, cucu. Lama-lama habis itu semua tuh. Tinggal aki-aki sama nenek. Aki-akinya mati. Tinggal nenek-nenek dewek-dewek. Itu sunatullah, Bu. Makanya ibu pada saat sendiri, dalam keadaan sendiri, jangan merasa asing. Udah, teman kita Allah, teman kita Allah. Mohon maaf, ketika ibu lagi banyak duit, teman entar telepon. Kita kemana aja, teman kenal sama kita. Kita datang ke tempat hajatan, emang kita lagi banyak duit, teman pada ngerubung ya. Lagi banyak duit. Di mana teman ketemu kita ngomongnya, ayolah kita makan di mana kek. Lagi banyak duit. Suatu ketika Allah menguji suami ibu, usahanya lagi bangkrut, duit lagi kagak punya. Teman mulai jarang-jarang telepon.
Duduk di tempat hajat kagak ada yang nyamperin hati acan-acan. Sampai yang akrab banget sama kita pas ngelihat dulu ya, gue mau ke sono dulu, begitu tuh. Lagi kagak punya. Emang begitu Bu, emang begitu. Maksud saya apa? Ketika lagi dalam keadaan punya, dalam keadaan senang dan berbahagia, ingat, awas suatu saat kesenangan akan berubah menjadi penderitaan, kebersamaan akan berubah menjadi kesendirian. Dan pada saat kita dalam keadaan sendirian, persiapkan kekuatan iman, mental dan hati, pasrah kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena hakikatnya kita tinggal di alam dunia, lahir dalam keadaan di alam rahim dalam keadaan sendiri, sesudah menjadi tua, setelah aki-aki mati juga sendiri, masuk ke alam kubur juga sendiri. Jadi teman sejati kita siapa? Iman dan amal. Maksudnya apa Bu? Paham gak Bu? Maksudnya apa? Cari teman sejati semasa hidup, pertebal iman, perkokoh iman, perbanyak amal kebaikan, insya Allah aman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada empat ciri, 4 kriteria, 4 hal yang insya Allah nanti ibu-ibu semua bakal jadi tamu kehormatan surga. Tamu kehormatan surga. Kalau tamu kehormatan surga berarti tamu kehormatan Allah. Mau apa enggak? Jadi tamu kehormatan lurah aja, kalau ada acara tuh lurah ketemu kita nyamperin salaman, kita bangga nggak Bu? Jadi tamu kehormatan camat, jadi tamu kehormatan wali kota, jadi tamu kehormatan gubernur, jadi tamu kehormatan presiden, apalagi bangganya bukan main. Ini ibu nanti bakal menjadi tamu kehormatan Allah yang dibanggain sama semua orang. Siapa sih itu ibu-ibu itu? Kok Allah begitu memuliakan dia? Siapa dia sebenarnya? Dari mana dia asalnya? Agak taunya orang kampung pulau, orang tanah 100, orang Celduk, orang Karangtengah ya. Apa syaratnya? Sesuai dengan topik atau tema judul ceramah hari ini, pengajian hari ini adalah perempuan-perempuan atau wanita-wanita solehah yang dia taat kepada Allah dan Rasul, dan dia akan memperoleh daripada kemuliaan Allah menjadi tamu kehormatannya. Syaratnya ada 4. Ada berapa Bu? 4. Insya Allah nih 4-4-nya ibu udah ngerjain nih, insya Allah nih, amin. Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa adha'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Nah, jadi syaratnya ada 4. Apabila seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri, dia mendirikan sholat 5 waktu, puasa sebulan di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang istri, taat kepada sang suami, dikatakan bagi dirinya, wahai perempuan yang solehah, masukilah surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Amin ya Rabbal. Jadi itu surga udah punya ibu dah tuh. Masuk pintu dari samping boleh,
Dari depan apalagi, dari belakang boleh. Dari mana saja dipersilahkan oleh malaikat, dibebaskan oleh Allah Subhanahu. Tapi syarat ini berat, Bu. Berat. Sholat berat apa ringan? Berat apa ringan? Bu, ayo apa jawab? Sholat berat apa ringan? Dikata ringan berat, dikata berat ya ring. Kecuali orang-orang yang sholatnya khusyuk, pasti ringan baginya. Makanya ini ibu-ibu saya lihat mukanya enggak tebal-tebal amat nih pakai bedak ini. Emang kudunya begini nih. Bedak kalau kebangetan tebel ntar air wudhu kagak nyerep ke muka. Bener nggak, Bu? Udah dandan mah biasa-biasa aja, emang siapa yang mau demenin kali. Udah ada AA di rumah juga. Bener nggak, Bu? Sebab dandannya seorang perempuan kalau niatnya untuk menyenangkan suami, satu polesan tangan yang ada bedaknya ditempelin ke muka menghapus 10 keburukan, menghapus dosa. Makanya kalau suami lagi ada di rumah jangan bebenah, dangdan aja dangdan. Nih yang muda-muda, yang masih mod, jangan di rumah kayak pembantu pakai daster sobek, udah bau ketek. Waduh, bukan bau parfum tapi bau PPO. Bau apa lagi? Bau minyak angin, bau basah. Padahal masih muda, ketika kondangan dandan kayak artis. Itu salah apa enggak? Salah. Kondangan dandan biasa aja, tapi ketika di rumah ngadepin suami dandan secakep-cakepnya. Bedaknya habis Pak Ustadz, pakai abu karembol. Jadi sholat itu bisa dikatakan ringan ataupun berat, berat ataupun ringan tergantung iman kita, ya Bu ya? Tergantung iman kita. Kalau orang imannya sudah hebat, sholatnya sudah khusyuk, tempat, situasi, keadaan bagaimanapun tidak berpengaruh baginya untuk menegakkan sholat lima waktu. Apalagi bagi ibu-ibu, ibu-ibu mah banyak dispensasinya ya. Yang masih muda-muda, puasa juga begitu, nggak cukup sebulan dapat 15 hari, si bewok muntah darah. Tahu gak, Bu? Bewok muntah darah. Waduh. Masya Allah. Lagi pergi haji juga sama, bewok muntah darah. Akhirnya kagak sempet tawaf ke masjid, cuman dari luar doang, bisanya zikir doang. Itu pun alhamdulillah. Nah makanya ibu-ibu ketika sudah datang monopos alias baki, kalau kata orang Betawi mah, puas-puasin zikir ya Bu, puas-puasin sholat. Belum waktunya johor udah sembahyang aja dah, sembahyang sunnah banyakin ya Bu. Duha tuh kalau perlu duha 12 dah. Habis duha baca Quran sampai jam 11 makan. Sholat lagi tuh. Johor kan ada yang kan jadi orang kaya, ada pembantu kan. Kan ceritanya jadi orang. Nah, kalau kita jadi orang kaya nggak usah masak. Tinggal nyuruh sama pembantu. Kerjaan kita sholat, zikir, ngaji, sholat, zikir. Lah ngapa? Enak gak kalau begitu? Enak. Nah, puas-puasin zikir, puas-puasin ibadah sholat malam, puas-puasin puasa Senin Kamis. Ini kan Bu, puasa sunnah banyak banget Bu, kalau ibu mau mah. Awal bulan 3 hari, pertengahan bulan 3 hari, akhir bulan 3 hari, Senin Kamis. Puasa mulu itu Bu, kalau mau dikerjain mah. Zikir juga, zikir mah nggak ada batas dah.
Ibu baca selawat sampai beribu-ribu kali, walaupun capek, tapi keberkahan bakal datang dari langit. Keberkahan bakal datang dari timur, barat, selatan, mendatangin ibu semua. Kalau ibu-ibu semuanya yang udah pada tua rajin zikir, insya Allah dijamin kagak keblangsak. Anak mantu yang udah pada kerja tiap bulan pada datang, pada mersen sama emaknya. Alhamdulillah. Coba dah, nggak bakal keblangsak, dijamin. Nggak bakal kena pikun kalau orang rajin nggak bakal. Sebab dia ingat terus sama Allah, Allah pun mengingat dia. Lantaran Allah terus mengingat dia, maka kagak jadi pikun. Amin. Itu kan pikun, Bu, penyakit belangsak, Bu. Udah aki-aki mati, kita udah tua pikun. Ya Allah, ya Rabbi. Orang pikun kan setengah gila, bener nggak? Pakai baju udah asal jadi, Masya Allah, udah hilang malunya. Artinya saat datang tua bukan kemuliaan yang kita dapat, tapi kehinaan. Bisa jadi waktu hidupnya dulu kurang ingat kepada Allah, ingatnya jarang. Jadi ibu ingat sama Allah nggak cukup waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang napas kita. Ibu ingat Allah terus. Kalau ibu-ibu yang masih pada muda-muda ingatnya Allah terus, insya Allah akan disayang sama suaminya. Uang belanja gak usah minta, asal gajian joger dibantingin 10 juta. Alhamdulillah. Bang, rezeki banyak amat nih, Bang. Kata lakinya, tahu nih gue nih pas bulan-bulan ini rezeki gue lancar aja nih, apa aja yang gue omongin bisnis jadi. Kata istrinya, dalam hati ibu-ibu nih yang suka zikir, papa nggak tahu tiap malam saya zikir baca selawat 10.000 kali. Ibu pernah baca selawat 10.000 kali? Pernah? Ayah amat. 10.000 sallallahu ala Muhammad cuman juga sejam. Lamaan ngotak-ngatik HP. Nanti tuh usaha suaminya lancar, bisnisnya deal terus. Ya kan kalau anak banyak cuma gaji 5 juta kan pas-pasan, Bu. Pengen ningkat, ibunya bantu suami dengan zikir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad 10.000 1 jam sallallahu ala Muhammad. Waduh, enak dah, Bu. Enak banget, Bu. Rasakan dah, Bu. Enak habis itu. Penyakit asam urat udah gak berasa lagi, hilang udah semua penyakit. Itu masuk tuh ruhnya sholawat ke badan kita, berkahnya Nabi Muhammad. Ntar kerjain nih ya, Bu. 1 jam paling lama, 1 jam 10.000 kali 1 jam. Mulain, nggak usah tahajud dah, bacanya habis subuh aja dah, nggak apa-apa. Yang penting setiap hari ibu punya tabungan sholawat sallallahu ala Muhammad 10.000 kali. Bacanya ba'da subuh. Insya Allah ekonomi akan meningkat, aura kecantikan akan keluar dari hati ke muka, walaupun peot dilihatnya. Menawan hati. Itu kalau sering baca selawat, ntar tuh peotnya hilang, jadi kencang mukanya. Nggak percaya, coba. Kan setiap habis zikir kita tiup ke tangan kita. Misalnya begini nih, habis baca selawat 10.000, tiup ke tangan, usapin ke muka. Ya Allah, saya minta kecantikan dengan berkahnya Nabi Muhammad. Insya Allah suaminya tambah sayang. Sejak kawin baru itu tuh ibu suaminya ngomong I love you, gara-gara baca selawat. I love you kata dia. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, solawat jangan sholat
plus sholawat jangan ditinggal. Itu pokok utama untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Jadi sholat tuh. Jadi istri yang bakal menjadi tamu kehormatan surga, sholat jangan dianggap enteng. Kalau perlu, bukan kalau perlu, seharusnya pas azan buru-buru wudu, jangan baru azan, ntar aja. Jangan. Awali sholat di awal waktu. Itu diantaranya amalan yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu diantaranya. Jangan nungguin ntar aja lah, 5:30 baru sholat asar. Ya, subuh 5:30 juga. Ya, itu merejeki seret. Jadi segerakan panggilan Allah, dahulukan. Nanti Allah akan mendahulukan keinginan kita, insya. Percaya nggak bu saya ngomong begini? Kudu percaya. Emang kita hidup yang ngasih makan siapa? Bukan suami, bukan. Kita yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, yang ngasih detak jantung Allah, paru-paru bisa menyaring segala macam kotoran juga Allah. Kemudian hidung menghirup napas, keluar lagi Allah yang menentukan. Mata bisa berkedip, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, bisa bekerja. Kemudian ketika jalan bisa melangkah ke depan, ke belakang, yang gerakin Allah. Asam urat emang ada, kalau bangun ting beletuk, tapi masih bisa sholat sambil berdiri. Siapa yang gerakin? Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan banyak mengeluh. Tibang kagak punya duit sembahyang mau berhenti. Tibang dibawa kawin ngaji mau berhenti. Tibang dikejar pusing anak ngaji berhenti, zikir berhenti, percuma. Tuhan kagak nulungin gua. Awas. Itu bisikan setan. Terus bu, lawan dengan sekuat iman kita, sekuat tenaga kita. Karena hidup ini orang kagak ada yang baik-baik saja. Nih ibu yang ada di sini semua, saya kagak tahu nih. Hari ini ada ujiannya berat, ya. Ada yang ringan, ya. Ada yang nganteng-nganteng aja, tapi ntar loh. Umpamanya ada ujian. Ini dari sekian banyak yang hadir pasti punya ujian masing-masingnya. Apa dari suami, apa dari istri, apa dari anak, apa dari mantu, apa dari saudara, apa dari tetangga, ya. Kan kita kagak tahu. Tapi itu semua ujian memang harus kita lalui karena itu sunnatullah. Ujian nanti baru berhenti kalau ibu udah jadi ahli udah tuh kagak ada ujian lagi, udah lulus. Jadi hamba Allah. Yang kedua, wasomat syahraha, puasa Ramadan. Cukup puasa Ramadan walaupun kagak kuat puasa sunnah. Cukup tadi puasa wajib, kagak usah sholat tahajud umpamanya kalau kagak kuat. Cukup puasa Ramadan, ya kan, kalau kagak kuat puasa sunnah. Ini syaratnya nih maksudnya untuk menjadi tamu kehormatan apalagi lebih bagus ditambah puasa sunnah yang tadi saya omongin. Orang puasa kebanyakan hanya memuasakan diri, tidak memuasakan organ tubuhnya, sehingga habis lebaran kayak kambing dilepas dari kandang. Badannya gendut lagi, mulutnya ngomongin orang lagi. Tapi di sini mah enggak di sini mah. Di sini mah ahli zikir semua. Kalau mau ngomong juga maaf ya gitu ya. Maaf ya, omongan gua agak nyelekit, lu minggir dulu dah. Iya bu, sebab dari omongan bisa kejadian marah ya bu ya. Maksudnya sih bukan ngomongin dia, tapi omongan kita seolah-olah nyinggung dia, teman kita, jadi kesinggung, jadi marah ya bu ya.
Makanya itu salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Makanya lisan ini supaya terjaga, terkontrol, terkendali, selalu lisan ini dilatih untuk menyebut nama Allah, zikir kepada Allah, menyebut nama Nabi Muhammad. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang rajin zikir itu kalau marah kagak bakal ngomong anjing, babi, monyet, nggak bakal. Bener nggak bu? Bener nggak bu? Pasti, pasti. Sebab udah dijaga sama malaikat-malaikat yang ada di zikir itu. Sudah dijaga oleh malaikat-malaikat yang ada di lafaz selawat itu. Nggak bakal kuat bu, nggak bakal sanggup kita kalau lagi marah ngomong anjing lu, babi lu, monyet, nggak bakal. Malu kepada diri sendiri. Sebab yang kata kita anjing, babi, monyet anak kita sendiri. Bener nggak? Kalau anaknya balikin bagaimana coba? Kalau anaknya dibilang anjing, babi, monyet, berarti emaknya apa? Biangnya. Nah, bener nggak? Jangan ya bu ya. Bu, jangan. Mau sama orang juga jangan. Mau sama orang juga jangan. Kita bilang begini, lagi marah, anjing lu. Lah kata orang yang kita marahin sama. Anjing sama anjing jadi pada ribut. Nauzubillah, jangan. Kalau sudah rajin ngaji, rajin zikir, rajin ibadah, ucapan-ucapan jahiliyah buang jauh-jauh. Buang jauh. Kalau ada orang ngomelin kita, jangan diladenin, tinggal pulang. Biarin kalah juga. Ngapain nimpain orang PA ya bu? Masa dia PA kita PA? Jangan. Jangan. Apalagi tukang ngaji ibu ya. Jadi orang yang tukang ngaji itu adalah selalu memberikan contoh sebisa kita agar bisa menarik simpati bagi orang-orang yang berpaham jahiliyah. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, tadi itu yang pertama sholat dijaga awal waktu. Kemudian puasa Ramadan jangan pernah pre, kecuali head, kecuali sakit. Kemudian yang ketiga, wahafizat farjaha, jangan selingkuh, jangan cari lelaki lain. Laki lu juga kagak habis, juga abres. Ya bu ya, insya ini yang muda-muda, terutama yang muda-muda. Jadi kalau ibu melihat suaminya, ibu seolah-olah frustasi, suami gue jelek amat ya, kasih tahu sama dia, bang, itu uban udah putih semua. Kalau abang tidur sama mama, pas mama nengok, abang kayak engkong mama. Biarin, kata lakinya, udah tua ini. Jangan begitu bang, jangan begitu pak, mama kan masih muda, takutnya mama khilaf melihat lelaki lain, mendingan abang rambutnya rendam di arang. Disem. Itu bu, disunahkan seorang suami nyemir rambut untuk menyenangkan istrinya. Bahkan ibu juga kudu minta, bu, pak rambutnya semir hitam, biar papa semangat melawan papa ntar di malam Jumat begitu. Lah coba ibu, kayaknya ibu ogah-ogahan dah. Kalau punya suami masih muda, palanya putih semua, kayaknya agak nafsu, yakin nggak? Agak nafsu kan? Itu ibu yang nyuruh, pak rambutnya hitamin. Atau mama nyuruh papa genit, lah genitnya ke mama nggak apa-apa, bilang gitu bu, ya bu, jangan laki rambutnya udah pada putih semua, bininya kayak artis. Itu kan terbalik. Masya Allah. Oh, mendingan suaminya suruh dandan lagi, itemin lagi, suruh bergaya lagi, biar mesra, timbul cinta. Amin. Ntar ya. Pak, kata kiai, rambutnya suruh semir lagi. Semir hitam boleh, bule boleh, biru.
Sini biru, sini kuning, sini hitam, sini hijau. Ayam kuda zebra. Jangan itu mah kayak orang gila. Ya, semiritan nggak apa-apa. Yang haram itu nyemir rambut hitam bagi suami untuk menipu perempuan lain. Bilangin. Ini banyak kan yang pada salah paham suami-suami itu. Bininya mah kayak artis, dia kayak aki-aki, padahal umurnya sama. Ibu ngelihatnya kecewa nggak, Bu? Kecewa kata temennya. Suami lu mana? Suami lu mana sih, gue pengen lihat. Nunjuknya begini. No laki gue, no. Nunjuknya begitu masa? Sepotong doang, orang lakinya ubahnya banyak. Udah kagak ngurusin diri. Coba kalau suaminya ibu dandanin mah. Ya kan, ibu style dengan style anak muda. Mana suami lu? No, laki gua mah no, paling keren, paling ganteng. Bener nggak, Bu? Kata temennya, oh iya, laki lu keren juga ya. Pantesan lu setia begitu. Alhamdulillah. Nih, pakai ini begini ya, saya ngomongin. Laksanain ya, Bu. Yang haram itu, saya ulangi, yang haram itu seorang suami yang ubanan nyemir rambut niatnya buat perempuan lain. Kalau untuk istrinya itu disunahkan, disuruh sama agama. Hitam nggak jadi haram, boleh untuk nyenengin istri. Ibu juga yang pada ubanan, ibu juga kalau jilbabnya dibuka ubannya banyak, ibu ya. Ya, Bu ya. Ya, usia 30 sekarang udah pada ubanan. Bener nggak? Makanya inilah ajaran agama. Untung kata ibu gua ngaji. Dibungkus kepala gua, coba kalau kagak ngaji capek nyemirin rambut mulu ya. Ya bener nggak? Kan dibungkus sama jilbab muda lagi, Bu. Ya. Pas dibuka hitam. Disemir, niatnya buat nyenengin suami. Boleh ya. Jadi kan seru. Jadi pengantin baru lagi. Coba kalau kagak disemir, lakinya ubanan, bininya ubanan, di tempat tidur malampir masih gerandung. Iya apa iya? Ini makanya. Ini ilmu keharmonisan rumah tangga. Kiai lain jarangnya ngomongin begini, jangan. Kiai lain menyuruhnya kalau ada suami senyum, biar senyum juga kalau ubahnya mupluk. Nyenengin istri, kasih duit yang banyak, duitnya doang diambil. Lakinya jangan agak ladenin, orang ubahnya banyak. Jadi ibu dandan yang cantik untuk suami, suami dandan yang tampan buat nyenengin Itulah keadilan agama untuk menjaga perselingkuhan. Insya itu resepnya tuh, Bu. Itu resepnya. Ya, ibu ya. Jadi ibu bangga diboncengin suami, suami bangga boncengin istri. Kan banyak kejadian kondangan bininya diboncengin, romanya kagak mau deket. Kayak naik ojek, la ilaha illallah. Habis lakinya jelek, agak ngurusin badan, ya Bu ya. Iya, saya mah nih bini, kalau mau kemana-mana, mau kondangan mau kemana, kata saya, pakai baju apa itu mama? Itu baju hitam, jangan timpalannya abu-abu, jangan mah. Hitam timpalannya merah, jilbabnya merah, bajunya hitam mah. Terus pakai bedak, jangan terlalu tebel sayang. Jadi saya Bu yang dandanin saya, biar saya boncenginnya sregep gitu. Sebab kadang-kadang perempuan juga begitu, kata dia, gue udah lakuin ini asal jadi. Jadi penampilan walaupun udah punya mantu, kita masih muda dijaga, tetap dijaga, kecuali udah peot. Kalau udah peot mah udah, jangan pakai bedak sampai tebel-tebel aman, tadi dikatain. Itu nenek-nenek agak tahu diri, alis sampai melengkung. Aduh, itu alis agak pantas kalau udah tua mah ya. Ya Bu, kan kalau usia 30, 35, 40, taruh 50 masih pantas untuk berhias. Tapi saya ulangi sekali lagi, niatnya untuk membahagiakan
Suaminya juga suruh berdandan suaminya untuk nyenangin ibu sebagai istrinya. Kalau begitu kan ngomong I love you juga pantas. I love you mama. Kata istrinya I love you papa. Alhamdulillah. Nah baru tadi tuh wahafizat farjaha dalam rangka menjaga kehormatan. Itu maksudnya. Itu maksudnya Bu. Terus yang keempat, wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Taat kepada suami jangan karena sesuatu. Dia lagi kaya, duitnya lagi banyak, kita hormatin dia. Tapi ketika dia lagi sakit, ibu tinggalin dia. Jangan ya Bu. Bu, sakit dan sehatnya kamu papa adalah sakit dan sehatnya saya. Kamu senang, aku pun senang. Kamu sakit, aku menderita papa. Udah apa jangan lama-lama sakitnya. Surganya seorang istri ada pada suami. Ingat nih. Tapi surganya seorang suami ada sama kedua orang tuanya. Itu bedanya. Ibu-ibu protes, suami yang bagaimana Pak Ustadz? Suamimu yang bentuknya manusia. Islam bukan? Islam sih Pak Ustadz. Sholat enggak? Idul Fitri doang. Puasa enggak? 2 hari Ramadan. Kesononya udah enggak kuat. Apakah masih diwajibkan taat kepadanya? Masih. Taat seorang istri baru gugur kalau suaminya pindah agama, murtad, jadi babi ngepet. Kata suaminya, suwe gua kawin sama lu. Lah, pakai ngomong suwe. Sekarang aja lu, gua udah susah lu ngomong suwe. Dulu mah badak bapak gua lu yang jualin. Terus lu mau kemana kata ibu? Ngomong sama suaminya, gua mencari perempuan yang kaya. Pergi sono. Awas lu, balik lagi. Bawa cekek kan ini lo. Awas lu balik lagi. Nah, kemudian dia pindah agama, kawin sama orang Kristen misalnya, murtad, udah, selamat tinggal abang, kau pilih jalan ke neraka, aku pilih jalan ke surga. Walaupun kau tampan, walaupun kau ganteng, sudah tidak lagi menarik hatiku, karena kau sudah melarat, sudah miskin. Sono kau kawin sama perempuan Kristen. Ketika bercerai, mau balik lagi, cekek bu, cekek. Misalnya. Jadi kalau suami masih Islam, masih sayang, walaupun sholatnya kayak kuda zebra, tetap ibu wajib tetap. Cuman ibu kudu ngomong juga, bang, kalau orang mas sembahyang bang, masa dengan rumah dekat masjid kagak mau sembahyang? Ayo setiap ngasih makan, nih makan nih, tuh merebut. Kalau suami kagak mau sembahyang, jangan kasih makan enak-enak, kasih aja merebon. Rebung bambu, sayur rebung. Masya Allah. Jadi ketaatan seorang istri tidak terbatas dengan keadaan suami selama dia masih Islam. Bagaimana Pak Ustadz kalau dia galak? Gila judi sampai jual rumah. Nah baru tuh, walaupun dia Islam, ibu berhak untuk menggugat cerai, lapor ke pengadilan agama. Jadi ibu yang mentalak, putus talak putus, karena ibu sudah merasa tersakiti. Uang belanja kagak dikasih, setiap hari kata-kata kagak enak, gila judi, na'udzubillahi min.
Kalau suami sudah seperti itu, kalau ibu masih sabar, itu namanya perempuan PA. Ditungguin aja, ditungguin laki udah. Itu mah udah expired laki begitu mah, tinggal. Tapi saya Pak Ustadz kalau jadi janda laku apa enggak? Tergantung elunya. Kalau jadi janda sembahyang rajin, puasanya rajin, sholatnya rajin, sopan santun, lelaki mana yang kagak demen sama perempuan cakep, sopan santun, sembahyang rajin ya Bu ya? Walaupun anaknya banyak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pasti laku kawin lagi insya, daripada nungguin lelaki setan. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Kalau suami udah kayak begitu, tidak ada kata untuk berbuat taat kepadanya, sebab dia sudah melanggar daripada aturan Allah, berhak ibu gugat cerai di pengadilan. Tapi Pak Ustadz, rumah dia Pak Ustadz, saya nggak punya rumah, ntar kalau saya bercerai saya diusir, ngontrak. Nggak apa-apa, mendingan ngontrak hati bahagia daripada tinggal di rumah suami hati ibu membara kayak api neraka. Mau mendingan ngontrak. Demi mempertahankan keimanan dan harga diri. Saya bukan nyuruh ibu ngajarin ibu ngelawan, bukan. Ini mah ngajarin harga diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sebab kejadian 3 bulan yang lalu di Pandeglang, suami gila judi, bininya dimatiin Bu. Udah bini dimatiin, anaknya yang masih balita dimatiin juga. Kan mau mampus tuh lelaki kayak begitu. Kurang aja tuh lelaki tuh. Bininya cakep Bu, cakep bininya, botok. Waduh, tadi makasih saya aja kata saya. Biar saya jadiin yang kedua dah. Cakepnya bukan main Bu, dimatiin Bu. Setan tuh lelaki. Iya, aduh. Kalau kasih saya mendingan itu. Itu tuh manusia kalau udah kemasukan iblis lebih jahat daripada iblis hanya menggoda ya Bu ya, tapi tidak membunuh. Tapi manusia kalau sudah kemasukan iblis, Masya Allah, dia sudah merusak dan membunuh. Na'udzubillahi min. Dia kagak lihat lagi itu istrinya, dia nggak lihat lagi itu anaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu 4 hal yang ibu laksanakan, insya Allah dah nanti ya, walaupun ibu bukan siapa-siapa, bukan anak kiai, bukan ustazah, hanya orang biasa, menjalankan 4 hal, nanti ibu akan jadi tamu kehormatan Allah di sorga. Ya Rabbal, apalagi ustazah, orang biasa saja kalau menjalankan 4 hal jadi tamu kehormatan surga, apalagi ustazahnya lebih daripada itu. Amin ya Rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat kita semua. Insya Allah ibu-ibu diberikan kekuatan iman, diberikan kesabaran, diberikan panjang umur, berkah, sehat selalu, banyak rezeki, suami sayang, anak-anak pada sayang, mantu, cucu, ponakan, keluarga semua pada sayang sama kita. Dan Allah jadikan kita wanita-wanita yang solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Fatihah khusus buat Ibu Hajah Siti Rahmah. Nih, emang ibu udah kawin lagi belum, Bu? Jangan, Bu. Ibu Hajah Siti Rahmah, saya mohon jangan nikah lagi. Kalau nikah lagi nggak ketemu sama Ki Mas Suri. Ih, nggak ketemu nanti. Udah jangan nikah lagi, Bu. Takutnya dapat lakinya preman. Waduh. Iya. Iya, waktu ngelancong mah pakainya kayak ustad. Orang ustazah pas udah jadi suami kayak preman. Mabok lagi, nggak pantas. Jangan, Bu. Udah, pertahankan cintamu sama Ki Mas Suri. Sebab beliau tiap waktu ngelongok. Ada yang ngelancong apa enggak gitu.
Iya, nih, Ibu. Ibu, mohon maaf kalau punya suami soleh, sayang sama ibu, dia meninggal, tolong niatin di hati ibu, ya Allah berikan saya kekuatan, jangan sampai saya tergoda sama lelaki lain, gitu Bu. Dia tiap waktu datang longok, ketika ada yang ngelancong dia marah. Ibu kagak percaya. Iya, jangan sampai dia marah ya. Kecuali mohon maaf sekali kalau suaminya nggak bener tuh, nggak bener, menyakiti, menyiksa, jangan. Itu mah udah dapat 3 bulan, 4 bulan 10 hari udah dandan lagi itu mah. Kalau masih muda ya. Tapi kalau suaminya walaupun dia bukan kiai, orang biasa, waktu hidupnya sayang sama ibu, sabar, walaupun nggak ganteng, sabar, sayang, perhatian. Kalau ibu sakit, dia yang ngerawatin. Kadang-kadang ibu kagak sakit, disuruh sakit sama dia. Saking sayangnya mau ngerawatin maksudnya. Kalau ibu sakit, dia masak, dia nyuci, nyapus, nyetrika segala macam, baru berangkat kerja. Kan nggak ada suami kayak gitu Bu ya. Terus dia meninggal. Ibu berdoa kepada Allah agar hati ibu dikasih kuat sampai wafat tidak bersuami lagi. Nanti ketemu di surga sama suami ibu nanti, insya. Seperti halnya Ibu Ustazah Hajah Siti Rahmah, kita doakan beliau diberikan kekuatan menjanda sebagai istri mendiang seorang kiai, dan kemudian anak-anaknya menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, terus bisa mengembangkan peninggalan ayahanda tercinta Ki Masyhuri, agar berkah muridnya, amin, berkah ilmunya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.